Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winono Homerus Syafruddin, kelas 11 AKL 2, absen 34. Di sini saya akan memposting dari jurnal khusus ke buku besar umum dan jurnal umum ke buku besar umum. Di sini ada 4 langkah posting. Yang pertama, kita tulis kolom tanggal dan keterangan yang ada di buku besar. Lalu yang kedua, ini kita pindahkan data keuangan yang ada di jurnal ke buku besar sesuai posisi debit atau kredit sampai kolom saldo. Yang ketiga, beri tanda posting pada kolom referensi di buku besar dari mana data itu diambil. Nah, yang terakhir ini beri tanda posting di kolom referensi pada jurnal bahwa jumlah tersebut telah dipindahkan. Baik, ini jadi ada 4 langkah posting jurnal khusus ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Di sini kita akan posting buku besar umum Toko Sembako Raya periode Januari 2021. Di sini saya sudah mempersiapkan jurnal umum. Lalu ada jurnal penjualan. Lalu ada jurnal pembelian. Lalu ada jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas. Mari kita akan masukkan jurnal umum terlebih dahulu ke dalam buku besar umum. Kenapa kita masukin jurnal umum duluan? Karena posting jurnal umum ke buku besar ini sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Nah, akun yang terlibat dalam jurnal umum ini ada utang dagang, retur pembelian, retur penjualan, piutang dagang. Sekarang kita akan posting utang dagang terlebih dahulu. Di sini kita sudah menyiapkan buku besar umum utang dagang ya, kolom utang dagang kita isi terlebih dahulu ya. Kita posting sesuai dengan 4 langkah posting. Yang pertama kita masukkan dulu tanggal terjadinya itu tanggal 1. Terus keterangannya adalah posting. Lalu kita masukkan debit, kredit ya, jumlah dari si utang dagang ini ke dalam buku besar bagian debit atau kredit, dan juga kita sekalian masukin ke dalam saldonya ya. Di sini tertulis jumlahnya 300.000. Ada di debit ya, di debit. Kita taruh di debit sebesar 300.000. Dan saldonya juga di debit sebesar 300.000. Nah, selanjutnya ini akun yang terlibat adalah retur pembelian. Nah, di retur pembelian ini kita sudah siapkan buku besar umum bagian akun retur pembelian ya. Nah, pertama kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 1. Tanggal 1 keterangannya, kita juga masukkan keterangannya ya, keterangannya posting. Nah, lanjut ya, tadi kita sudah melakukan langkah pertama dan langkah kedua, dan sekarang kita langsung ke langkah ketiga, yaitu beri tanda posting pada kolom referensi di buku besar ya, dari mana data itu diambil. Nah, data itu diambil dari jurnal umum. Lalu kita tulis refnya di sini adalah JU. JU itu adalah jurnal umum. Nah, lanjut langkah keempat yang terakhir ini adalah beri tanda posting di kolom referensi pada jurnal bahwa jumlah tersebut telah dipindahkan. Nah, kita beri tanda posting pada ref ya, kolom ref di dalam jurnal umum bahwa sudah di-upload ke dalam buku besar
umum. Si utang dagang ini udah di-upload ke dalam buku besar umum. Nah, kita tulis ref di sini adalah utang dagang ini kita masukkan nomor ya, nomor referensi pada utang dagang ini adalah nomor akunnya ya, nomor akunnya maksudnya ada nomor akunnya pada utang dagang ini adalah nomor 211. Jadi kita tulis di refnya pada jurnal umum itu adalah 211. Kita tulis 211. Oke. Sudah. Nah, selanjutnya ini di jurnal umum ada transaksi yang terlibat adalah retur pembelian. Ya, ini retur pembelian ya. Kita masukkan kita posting ya. Kita posting pertama ini adalah tulis kolom tanggal dan keterangan yang ada di buku besar. Kita tulis ini tanggal 1, keterangannya posting. Terus kita masukkan ya, kita pindahkan data keuangan yang ada di jurnal umum ini ya, di dalam jurnal umum ini ke dalam buku besar bagian akun retur pembelian ya. Kita masukkan data keuangannya adalah 300.000, retur pembelian 300.000 di kredit, kita pindahkan sini Rp 300.000 di kredit, terus saldonya juga kita pindahkan di kredit ya, Rp 300.000. Nah, lalu kita beri tanda posting ya pada kolom referensi pada buku besar umum akun retur pembelian, yaitu refnya adalah JU karena data retur pembelian ini diambil dari dalam jurnal umum ya, diambil dari data jurnal umum. Dan yang terakhir ini kita beri tanda posting pada kolom referensi di jurnal umum ini ya, bahwa jumlah yang ada di jurnal umum ini ya sudah diposting ke dalam buku besar umum ya. Kita tulis di sini adalah nomor akun dari kita tulis referensi di retur pembelian pada jurnal umum ini diambil dari nomor akun dari si retur pembelian itu 512. Kita tulis refnya di sini 512. Oke. Sudah. Lanjut transaksi yang kedua pada jurnal umum ini ya, pada tanggal 2 ini ada retur penjualan dan piutang dagang pada toko Mandala ya. Kita sudah siapkan sini buku besar umum akun retur penjualan ya. Kita tulis pertama, kita lakukan 4 langkah posting ya. Pertama tulis kolom tanggal dan keterangan ya. Tanggal berapa? Tanggal 2, keterangan posting. Terus kita masukkan jumlah keuangan ya. Pindahkan data keuangan yang ada pada jurnal umum ke dalam buku besar. Ini jumlah data keuangannya adalah 200.000 di debit. Kita tulis, kita pindahkan sini 200.000 di debit. Lalu kita pindahkan di kolom saldo juga di debit ya, sebesar 200.000. Kita pindahkan kolom saldonya. Lanjut kita beri tanda posting pada kolom referensi ya. Ini kolom referensinya adalah JU karena datanya diambil dari JU. Lanjut kita tulis beri tanda posting ya pada kolom referensi di jurnal umum ini bahwa jumlah yang ada di dalam jurnal umum ini sudah dipindahkan ke dalam buku besar umum ya. Kita pindahkan. Nah, sini tulis refnya adalah nomor akun dari si retur penjualan itu 412. Nah, di sini ada yang terjadi sini yang terlibat dalam jurnal umumnya adalah piutang dagang ya. Nah, sini sudah disiapkan buku besar umum akun piutang dagang ya. Karena sini terlibat piutang dagang. Kita tulis tanggalnya tanggal 2. Keterangannya posting. Kita pindahkan data keuangan ya yang ada di jurnal sesuai dengan posisi debit dan kredit pada kolom sesuai dengan posisi debit dan kreditnya ya. Di sini ada di kredit sebesar 200, kita pindahkan sini 200.000 di kredit. Nah, habis itu kita pindahkan juga di kolom saldo ya sebesar
di kredit 200.000. Lanjut kita tulis di referensi pada buku besar umumnya adalah JU di sini karena data diambil dari jurnal umum. Selanjutnya kita tulis beri tanda posting ya pada kolom referensi di jurnal umum ya, bahwa jumlahnya tersebut nih sudah dimasukkan ke dalam buku besar umum. Kita tulis, karena sini piutang dagang, kita tulis nomor referensinya adalah nomor akun dari si piutang dagang. Kita tulis 112 ya. 112. Oke. Lanjut kita akan memposting jurnal penjualan ya. Di sini jurnal penjualan itu akun yang bersangkutan ya dalam jurnal penjualan ini adalah piutang dagang dan penjualan. Lalu kita cari piutang dagang di buku besar umum ini ya. Lalu kita posting saja ya. Pertama kita ikuti karena posting jurnal khusus ya ke dalam buku besar umum itu terjadi di akhir bulan. Jadi kita menulis kolom tanggalnya itu adalah tanggal 31. Bukan tanggal terjadinya transaksi ya, tapi karena ini kita posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar umum, di postingnya ini di akhir bulan. Jadi kita tulis di kolom tanggalnya adalah akhir bulan ya, kolom tanggal akhir bulan dari Januari adalah 31. Dari sini 31, kita tulis keterangannya adalah posting. Terus kita pindahkan data keuangan ya yang ada di jurnal penjualan ini, yaitu adalah ini dia ya, jumlahnya kita masukkan ke dalam ini. Lanjut ya, selanjutnya ini yang kedua ini adalah kita pindahkan data keuangan yang ada di dalam jurnal penjualan ini ke dalam buku besar akun piutang dagang ya. Terus diikuti ya sesuai dengan posisi debit atau kredit yang ada di jurnal penjualan ini. Kita tulis ini adalah di sini piutang dagang ini adalah debit ya sebesar 5 juta. Jumlahnya ya, kita upload jumlahnya. Debit sebesar Rp 5 juta. Di saldo jadinya adalah jadi saldo adalah sebesar 4.800.000 di debit. Lanjut kita isi kolom referensinya ya dalam buku besar ini. Referensinya adalah JJ, jurnal penjualan. Jadi jurnal penjualan ini kodenya adalah JJ, jurnal jual gitu. Lanjut kita yang terakhir adalah beri tanda posting di dalam dalam kolom referensi pada jurnal ya, bahwa jumlah tersebut telah dipindahkan. Nah, kita beri tanda posting dalam jurnal penjualan ini yaitu di sini ya, di bagian sini. Karena kan kita uploadnya jumlahnya ya. Kita upload adalah jumlah yang ada di dalam jurnal, bahwa ini sudah di posting gitu. Itu saya tulis di sini adalah 112. Ya sudah. Lalu kenapa kita mengupload jurnal umum itu berbeda ya dari jurnal khusus ya? Kenapa? Karena jurnal khusus ini kan diupload ini adalah akhir bulan. Jadi yang kita upload ya adalah bagian jumlahnya ya. Kalau jurnal umum itu kita upload adalah terjadinya pada saat transaksi berlangsung gitu, langsung kita upload gitu. Jadi yang kita upload itu di jurnal umum itu bukan jumlahnya, tapi langsung gitu, langsung dari ini ya, langsung ini
kejadiannya, kita bukan mengupload jumlah kalau di jurnal umum, melainkan kita upload karena kita di jurnal umum ini adalah tanggal terjadinya transaksi. Berarti kita langsung nih utang dagang pada GV Andika ya, berapa? 300.000. Kita langsung tulis di buku besar umum ya, kita tulis tuh. Nah, jadi bukan jumlahnya, tapi kejadian di tanggal 1 ini yang harus kita upload, yang kita posting di dalam buku besar umum gitu. Nah, kalau pada ini jurnal penjualan, pada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas yang kita upload adalah jumlahnya. Kenapa? Karena kita mau menguploadnya itu pada akhir bulan, karena jurnal khusus itu diuploadnya pada akhir bulan gitu, bukan pada tanggal kejadiannya transaksi, bukan ya gitu. Lalu lanjut lagi, di jurnal penjualan ini ada transaksi yang terkait adalah penjualan. Lalu kita ke akun penjualan ya. Nih, penjualan ada di sini. Langsung aja ya. Di sini penjualan. Baik. Nah, penjualan itu kita tulis sini tanggal 31. Keterangannya posting. Nah, kita pindahkan ya jumlahnya nih, jumlahnya ada di piutang dagang itu di debit ya. Jumlah yang ada di dalam jurnal penjualan ini ke dalam buku besar ya. Penjualan ini ada di kredit sebesar 5 juta. Kita pindahkan 5 juta. 5 juta di kredit. Lalu kita pindahkan saldonya, sini adalah Rp 5 juta di kredit gitu. Lanjut kita beri tanda posting pada kolom referensi di buku besar umum, itu adalah JJ, jurnal jual, karena datanya diambil dari jurnal penjualan. Lanjut kita beri tanda postingnya pada jurnal penjualannya adalah nomor akun pada si penjualan ini, yaitu kita beri tanda postingnya itu adalah nomor 411 ya, bahwa penjualan ini sudah di posting ya. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal penjualan ya. Di sini jurnal penjualan ini ya, akun yang terlibat ini adalah akun pembelian. Terus di akun yang terlibat ya, pada sisi debit ini ada akun pembelian, lalu di sebelah serbi ada akun peralatan, dan juga di kredit adalah utang dagang. Lalu di transaksi pertama pada jurnal pembelian ini ada di sini adalah akun yang bersangkutan adalah akun pada kolom serba-serbi. Nah, jadi ini ya cara mengupload akun serba-serbi ini sama seperti jurnal umum ya. Jadi uploadnya itu bagaimana? Uploadnya pada akun serba-serbi. Jadi akun pada serba-serbi ini diupload sesuai tanggal transaksi terjadi, gitu. Jadi diuploadnya bukan tanggal 31 tapi sesuai tanggal transaksinya, yaitu tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 1 gitu. Kita tulis ini tanggal 1, keterangan posting. Terus jumlahnya ada di data keuangannya ada di sisi debit ya, sebesar 1 juta. 1 juta, dan kita taruh di bagian saldo juga di debit sebesar 1 juta. Lalu kita referensi kita catat jurnal JB, kita catat JB, yaitu jurnal pembelian ya. Jurnal pembelian itu disingkat adalah JB gitu. Lalu kita tulis referensi ya. Referensinya kita tulis adalah
referensi tulis 113. Lalu pada bagian jumlah di akun serba-serbi ini kita beri tanda checklist bahwa semua jumlah ini ya, jumlahnya sudah dimasukkan semuanya gitu.